mengenang Sitor hari ini dengan judul Perjuangan Politik dan Naluri Sastra. Ya, seperti yang kita tahu, Sitor adalah sastrawan penyair yang besar di jurnalistik dan tersangkut politik juga. Di sini kita bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Sitor Situmorang ya. Iya, nanti di sini ada panitia Sahabat Sitor Situmorang. Nah, kali ini kita acaranya ngobrol santai aja mengenang Sitor. Dari sini kita kedatangan Mas Iman Situmorang yang nanti akan memberi sambutan. Dan di sini nanti kita ada diskusi antara Jadi Rizal dan Mbak Isadora. Ya. Mbak Isadora ini peneliti ya di INALCO, dan bahasan doktoralnya membandingkan sastrawan Indonesia Hairil Anwar dan Sitor dengan sastrawan Prancis ya, Renaissance. Nah, di sini kita ini jadi tambah kelas ya. Ya, kita mulai aja dengan Mas Iman untuk memberikan sambutan dari panitia Sahabat Sitor Situmorang. Yayasan Sitor Situmorang. Ya, terima kasih. Selamat sore semua untuk yang bisa hadir dan yang juga yang bisa menikmati melalui channel YouTube dan lagi Instagram, TikTok ya. Nanti sebelum acara kita goyang-goyang dulu. Oke. Ya, kami dari Yayasan Sitor Situmorang bersama komunitas Bambu dengan penuh sukacita dan semangat memperingati 100 tahun usia penyair besar Sitor Situmorang, sangat menyambut baik kedatangan saudara-saudara sekalian. Dan pertama juga mau terima kasih untuk Isadora yang sudah bersedia memberikan sedikit nantinya pemahamannya tentang Sitor Situmorang. Tadi sudah ngobrol sedikit bahwa pernah memang menyinggung tentang Sitor Situmorang, tetapi baru melalui pengamatannya serba sedikit karena fokusnya mungkin lebih ke Hairil Anwar pada waktu itu. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi challenge, menjadi tantangan untuk Isadora sebagai seorang PhD untuk lebih lanjut lagi berusaha memperoleh pemahaman tentang bagaimana tokoh Sitor Situmorang dan terutama perkembangan kebudayaan dan politik Indonesia. Jadi kepada semua yang hadir di sini kami ucapkan selamat mengikuti, dan kepada Rizal adikku, tongkatku serahkan padamu. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iman. Sekarang kita bisa mulai ngobrol santainya dengan Mbak Isadora ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang bisa ketemu lagi di acara rutin. Sebenarnya rutinnya acara Kongko Kobam ini tiap akhir bulan. Tapi karena ini ada kawan istimewa, Isadora, studi di INALCO dan membuat penelitian untuk disertasinya seperti itu sudah diungkapkan tadi, tentang sastra Indonesia, terutama fokus pada Hairil Anwar, Sitor, dan perbandingannya dengan sastrawan Prancis Renaissance ya. Nah, nanti Isadora akan presentasi, dia akan membacakan ya. Yeah. Isa akan membacakan teks yang dia buat, yang dicuplik dari disertasinya ya. Dan nanti sajaknya akan dibacakan oleh Bang Logo Situmorang dan Isa untuk Hairil, Bang Logo untuk Sitor Situmorang. Sekarang saya persilakan Isa, waktunya berapa? 35 menit ya? Ya, kurang lebih 30. Kurang lebih 30 menit. Oke, silakan Isa. Ya, terima kasih Pak Cici Rizal, dan saya mau ucapkan terima kasih juga pada keluarga Sitor dan pada tim Kobam. Saya baca dulu, nanti jika ada yang kurang jelas kita bisa diskusi ya. Pertama kali saya membaca karya Sitor, perhatian saya fokus pada dua aspek yang tampaknya berlawanan dalam puisinya, yaitu perjuangan atau kesadaran terhadap sejarah dan aspek naluri. Kedua aspek itu bisa dicerminkan
oleh bentuk puitis yang singkat dan tajam. Bagi Sitor Situmorang, naluri tidak selalu dipisahkan dari perjuangan politik atau kesadaran terhadap zamannya. Puisi bahkan bisa menjadi tempat di mana naluri bertemu dengan perjuangan. Jadi naluri bisa merujuk pada yang sensasi, emosi, atau imajinasi, yaitu insting. Kedua aspek tersebut bersatu untuk mengungkapkan pemberontakan individual dan komunal yang mendorong Sitor Situmorang. Tanpa membenarkan atau menyesali peristiwa tersebut, Sitor memaju melalui kata-kata dan kalimat seperti yang dia lakukan dengan perjuangan pribadinya, yaitu menyadari masalah moral masanya sambil memberikan kesempatan pada intuisinya. Dorongan kemarahan, ketidakpedulian atau kekerasan ini menemukan tempat dan makna dalam tulisan yang singkat, pendek, keseimbangan yang menjauhkan Sitor dari jalur ideologi atau intoleransi. Tulisan pendek juga bisa merupakan, menurut saya, cara untuk melawan musuh sambil menipunya. Puisi bisa meniru pesan kode dan rahasia yang dikirim selama Perang Dunia Kedua. Pesan-pesan ini harus jelas, singkat, berkode, tetapi juga cukup misterius untuk dipahami hanya oleh orang-orang yang bersangkutan. Dalam puisi Sitor, kadang-kadang subjeknya tampak bertopeng, mengamati manusia sambil tetap diam, menjalani perjuangan hidup dengan membaur ke dalam ciri-ciri karakter, yaitu pelaut soliter, hewan liar, anjing, pemburu, pejuang, atau pejalan kaki. Makhluk yang dipilih oleh Sitor untuk menggambarkan pembangkangan ia sedang dalam perjalanan, yaitu dalam proses, sedang diproses. Ini ditakdirkan untuk melangkah lebih jauh, untuk melanjutkan perjuangan sebagai manusia yang bebas, tetapi juga sebagai manusia yang terlibat dalam proses kemerdekaan masyarakatnya. Di awal dan tengah abad 20, singkatnya penulisan telah menjadi sebuah bentuk puitis yang diadaptasi untuk ekspresikan aspek naluri dan perjuangan politik pada saat yang sama. Kata-kata dan kalimat adalah teriakan yang diluncurkan secara intuitif, tetapi juga dengan tepat. Misalnya seperti binatang jalang dalam puisi Syahril Anwar yang mau hidup bebas, tetapi yang bisa juga tetap fokus dan sadar. Penyair bertujuan untuk mendamaikan aksi dan puisi, emosi, naluri, dan sensasi dengan perjuangan. Seorang penyair dari Perancis namanya René Char pernah mengatakan bahwa di zaman yang menindas seperti ini, di mana orang tidak punya waktu untuk membaca dan berpikir, kita harus memberi pada mereka suatu bentuk puitis yang singkat supaya merefleksikan dan membebaskan mereka pada saat yang sama. Dengan mengatakan demikian, René Char beranggapan bahwa puisi merupakan senjata yang harus menghadapi zamannya. Penyair harus bertanggung jawab untuk mengungkapkan perasaan absurd melalui bentuk yang lebih ringkas dibandingkan sama punjangga baru. Sama seperti yang ditulis oleh Syahril Anwar dalam esai berjudul Pidato 1943. Kita hidup sekarang dalam 1000 km sejam, tegas dan pendek, bukan tidak berisi, tidak. Dalam kalimat kecil seperti sekali berarti sudah itu mati, kita bisa jalin anyamkan seluruh tujuan hidup kita. Jadi tegas, bukan kosong. Sejak akhir tahun 50-an, Sitor memilih puisi yang melibatkan politik dan menolak humanisme universal yang dianutnya sebelumnya. Namun, beberapa puisinya mempertahankan aspek kepribadian Sitor yang digambarkan oleh Wingkarjo sebagai primitif, yaitu naluri, dan kombatif yang merujuk pada aspek perjuangan. Puisi Jakarta menjadi saksi dari asosiasi naluri dengan perjuangan ini. Silakan, Bang Logo. Jakarta, diriku rawa, panas membatu di putih dinding. Semua punya arti, manusia dan malaria.
Di puisi ini, penyair tetap waspada, mengamati apa yang terjadi di dalam masyarakatnya. Dia adalah rawa, bijaksana, tenang, mirip dengan orang lain. Penyair memposisikan dirinya sebagai unsur luar dan sekaligus menyatu. Puisinya lebih dari pengakuan atas ketidakadilan, ia adalah saksinya dalam arti bahwa tulisannya dipreteli dan diringkas, mengalami kehilangan, penyakit, segala sesuatu yang membatu. Kesadaran politik Sitor juga mempengaruhi tulisannya. Beberapa puisi Sitor bersaksi tentang kemampuan mengabdi rakyat dan secara realistis mengekspresikan kehidupan sehari-hari penduduk kota, terutama pada waktu malam. Metropol, jam 1 pagi. Perempuan-perempuan kisut masih bercakap-cakap tentang pedih di pinggang, darah yang mengental, langit biru, bayi-bayi menangis juga. Whisky dan asap nafsu menggelegak, senja bersinar di tengah malam, belum pagi dan bibir menyerah. Mereka masih menunggu yang tak ada, seperti serdadu jaga. Anjing keluar malam, dia juga punya bagian, di kali angin menunggu hari siang. Belum tahu tak ada masa depan. Dan orang-orang mati telah mengungsi di tepi kota. Jarum jam besar menunjuk 3. Waktu masih seperti tadi juga, seperti dulu, mati. Lampu-lampu menyala hitam. Apa yang dilihat di jendela? Elang terbang malam, pecahan mimpi terserak di gurun batu, bayang sepi, salib dikutuk, Tuhan tak ada. Perjuangan bersenjata dan urgensi penyerangan dan penantian juga menjadi tematik-tematik yang ditemukan dalam puisi Sitor. Sitor menggambarkan realitas dalam zaman yang gelap dengan minat pada kerahasiaan dan keringkasan seperti dalam puisi pendek ini. Pendaratan malam. Tentara tak berbekal mendarat, di malam disuburkan lapar. Bila fajar bawa berita, kayu apung istirahat mereka. Ternyata tak berbekal mendarat, di malam disuburkan lapar. Dalam karya Sitor seperti dalam puisi Sheryl Anwar, kita menemukan tokoh pemburu melalui gambaran seorang laki-laki yang selalu berjaga-jaga, hidup dalam penantian terus-menerus, dikelilingi oleh ancaman, seperti dalam puisi Anwar, judulnya Prajurit Jaga Malam. Pemuda-pemuda yang lincah dan tua-tua keras, bermata tajam, mimpinya kemerdekaan, bintang-bintangnya kepastian. Ada di sisiku selama menjaga daerah yang mati ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Puisi Sitor, MS Bali, sekali lagi menunjukkan sikap penyair terhadap kerasnya kehidupan sehari-hari, kekagumannya pada buruh, nelayan, orang-orang yang tak kasat mata di masyarakatnya. MS Bali. Berhari-hari pantai berawak, kapal memunggah, memuat, sungguh tak ada indahnya kebosanan. Bau ampas membusuk di tiap pelabuhan. Berhari-hari di tengah laut, sore-sore resah, serta nyamuk yang meracun udara panas. Laut mati, bagi bangkai tak layak kapal atas. Pudar nyala senja, tak keemasan. Dipandang yang dipucatkan racun malaria, menguji sinar mata manusia. Jawab, yang menanti di setiap pelabuhan, di setiap senja, nanti di akhir kerja, sehabis tanya, kalau nasib sudah seia, senja pudar akan beralih keemasan.
di pagi bening, di laut penghabisan. Sebelumnya, mari menebas hutan, lumpur, berlagu rindu tanah leluhur. Asing singso, asing singso, asing singso. Harapan dan kejernihan diungkapkan di sini melalui kalimat pendek dan sederhana. Contohnya, kapal memunggah, memuat, laut mati, jawab, tak keemasan. Puisi itu menggambarkan secara ringkas dan metodis pemandangan yang terbentang di depan mata pengamat, pantai, pelabuhan, dan para nelayan yang mabuk. Pemandangan seperti laki-laki tampak hampir mati, dipandang yang dipucatkan racun malaria. Tidak ada yang disublimasikan dalam puisi Sitor. Sungguh tak ada yang indahnya kebosanan. Puisi Pasar Senen adalah puisi pertama Sitor yang diterbitkan. Dia menggambarkan kenangan seorang pria yang berjalan sendirian di jalan-jalan Jakarta, mengenang tokoh-tokoh distrik Senen. Pasar Senen. Suaranya lain sekarang, atau pendengaranku berubah dari dulu. Tiada lagi gerak gerantang, Aminah, gadis tukang kopi, singkong goreng, tiada kini. Kemana kawan semua? Supir, tukang delman, teman berdampingan, kita semua bersenda. Menampung senyuman si kebaya merah, dari kepulan adab mereka. Hei, tukang beca, bilang padaku, Dewiku kemana kau bawa? Puisinya yang berjudul Anjing bersaksi tentang hubungan antara kecaman politik, di sini revolusi di Indonesia, dan alam semesta puitis. Anjing kepada Basuki Resobowo. Saat ini tidak mencari alasan pada kesepian yang menunggu, tiada lagi mencari arti. Orang sudah jadi buruan, jadi pemburu, berkejaran di antara keruntuhan, menghirup api, menghirup debu dan hawa maut. Darah pun jadi laut, rintih beku. Kita sama-sama berkubur di bawah reruntuhan dan sepi, akan menunggu di antara tulang belulang. Pengalaman pribadi yang hadir dalam puisi Sitor dan Anwar mencegahnya direduksi menjadi keadaan sejarah. Di dalam karya Sitor seperti di dalam karya Anwar, kita bisa melihat aspek penggabaian, kegagalan, karenanya perasaan tidak puas atau kepahitan terhadap sejarah yang kita temukan dalam puisi mereka. Sitor Situmorang melalui pengalamannya di dunia jurnalistik ditandai dengan posisinya sebagai observer, juru bicara masyarakat Indonesia. Dia juga melihat puisi itu sebagai cerminan waktunya. Beberapa puisi Sitor melukiskan jalanan, suasana perkotaan, misalnya ini dari Metropol Api Hitam, rel, jalanan, rumah, tiang, semua menunggu. Menunggu yang tak kunjung datang, seperti tentara. Tunggu, jam 4, waktu tidak berubah. Anwar seperti Sitor sadar akan peristiwa dan tragedi yang terjadi pada masanya. Perang, penjajahan, penyiksaan, penindasan, dan penyensoran telah menandai pikirannya dan membangkitkan perasaan pemberontakan dalam dirinya. Tulisannya yang tajam juga menemukan sumbernya dalam kesadaran atau kejernihan sehubungan dengan sejarah. Dalam puisi Sheryl Anwar yang berjudul Catatan tahun 1946, tulisan tersebut menggambarkan masa ketika segala sesuatu menjadi saling terkait dan kabur. Kebenaran tampaknya tidak ada dimanapun, tidak dijanjikan oleh pihak manapun. Sekarang saya baca Catatan tahun 1946. Ada tanganku sekali akan jemuk terkulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut.
dan suara yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu, jangan mengerdip, tatap dan penamu asah. Tulis karena kertas garsong, tenggorokan kering, sedikit mau basah. Menurut Syairil, fakta-fakta historis harus diungkapkan. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Kalimat ini bisa membangkitkan gaya penulisan fragmentaris seperti kronik jurnalistik. Di sini penyair dikelilingi oleh banyak simbol yang menunjukkan kebutaan Nia di dunia yang terdiri dari kecerdasan dan kepura-puraan. Batu nisan adalah ekspresi hidup dan mati. Dalam keterdesakan dan kebingungan, manusia membangun kuburnya sendiri hari demi hari. Cinta Nia yang diwujudkan oleh karakter Romeo dan Juliet tampak sangat dekat dengan kematian. Bagi Anwar, di sini semuanya terdesakralisasi. Manusia hanya seekor anjing dan apa yang dia menganggap seperti milik Nia sebenarnya adalah umpan. Anwar menulis catatan ini pada tahun 1946 selama Revolusi Fisik Indonesia. Dari tahun 1945 sampai tahun 1949, Belanda kembali ke Indonesia dan perang bersenjata terjadi dengan Indonesia. Dalam puisinya, Anwar menyebutkan unsur-unsur yang dapat merujuk pada zaman perjuangan dan ketegangan ini. Kata-kata bedil dan diburu merujuk pada orang-orang yang hidup seperti binatang, dan ini menunjukkan bahwa Anwar berpihak pada anjing itu, yaitu mereka yang menderita dan mencoba membebaskan diri dari penindasan kolonial. Namun, ada tanda-tanda lain kurang eksplisit yang dapat dipahami sebagai hasutan untuk perdamaian dan juga penolakan untuk beraksi dalam kekerasan perang. Dan inilah ambiguitas puisi Syairil Anwar. Di sini dia minta ambil pulpen kayak pistol. Puisi itu bergema seperti serangan dengan persiapan tempur yang dingin dan metodis untuk prajurit. Jangan menggerdip, tatap dan penamu asah. Namun lebih awal, Anwar menulis, jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Yang bisa menunjukkan bahwa serangan itu memang puisi yang harus diambil bukan pada kekerasan perang. Tulisan itu juga harus dicatat, yaitu mengabadikan dengan gerakan singkat sorotan rakyat. Contoh-contoh ini membawa kita ke sisi singkat lainnya, yaitu slogan. Frasa-frasa menarik yang ditemukan dalam puisi-puisi Anwar secara a priori tidak begitu berbeda dengan yang bisa dibaca beberapa saat kemudian dalam teks propaganda PKI tahun 50-an. Ada yang menggunakan pengulangan, penyebutan nama tokoh politik tertentu atau bahkan penolakan untuk bungkam. Puisi Dekra ditulis dengan gaya yang jelas, sederhana, menggunakan bahasa yang sederhana juga dan yang mendekatkan bentuknya dengan puisi puitis yang bisa ditemukan dalam karya Sitor dan Anwar. Tetapi Anwar tidak bersekongkol dengan atau melawan siapapun dengan puisi-puisi Nia. Dia hanya membela kebebasan manusia melalui analisis emosi Nia sendiri. Di sisi lain, esenya menunjukkan bahwa penyair terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan ia juga berusaha meninggalkan jejak zaman ini melalui tulisan. Karakter anarkis, penolakan fanatisme agama, cinta kebebasan dan anti-kolonialisme adalah tema-tema yang ditemukan dalam puisi Anwar. Tetapi yang paling penting itu mungkin menurut saya kegelisahannya terhadap waktu karena ia tahu
ada yang tetap tidak diucapkan, dan hidup hanya menunda kekalahan sebelum akhirnya kita menyerah. Kesadaran ini mungkin lebih penting daripada esainya tentang situasi politik di Indonesia pada zaman perang, karena kalimat ini bisa mencerminkan sebuah perasaan dari suatu angkatan dan rakyat. Memang ada gagasan untuk berkarya bersama dalam karya Sitor, seperti dalam puisi Anwar, baik dengan generasi mereka, bangsa mereka, dan negara mereka. Tetapi Sitor dan Chairil tidak mengecualikan siapapun, tidak terlepas dari kebutuhan akan tanggung jawab moral dalam menghadapi waktunya dan peristiwa-peristiwa yang membuat mereka kesal. Gagasan kemajuan juga hadir dalam tulisan-tulisan mereka, kemajuan yang tidak bisa dibangun tanpa kesamaan perasaan. Jadi tanpa puisi, tanpa tulisan, tanpa ekspresi emosi, aksi dan tugas tidak mempunyai arti. Semua ini bisa menimbulkan soal keterlibatan atau penolakan keterlibatan. Menurut Albert Camus, keterlibatan tidak sah bagi seorang seniman karena ia terikat secara tidak sengaja. Dan saya kutip Camus, bukan perjuangan yang menjadikan kita seniman, tapi seni yang memaksa kita menjadi pejuang. Dengan fungsinya sendiri, seniman adalah saksi kebebasan, dan itu adalah pembenaran yang terkadang dia bayar mahal. Dengan fungsinya sendiri, dia terlibat dalam kesesakan sejarah atau ketebalan sejarah yang tak terpisahkan, di mana manusia mati lemas, tinggal seongkok daging. Dan kalimat ini bisa menutup diskusinya. Terima kasih. Terima kasih Isa. Ini yang menarik diskusi hari ini tuh sebenarnya kita nggak hanya mendapat satu perspektif ya, pandangan dari satu penyair, yakni Sitor Situmorang, seperti di titel atau judul diskusi kita sore ini. Judulnya itu Sitor Situmorang, Naluri Sastra dan Perjuangan Politik. Tapi kita dapat bonus 2 penyair sebenarnya. Satu Chairil Anwar, satu lagi Renesar. Saya tidak begitu kenal Renesar, juga tidak begitu kenal Chairil Anwar, tapi sangat kenal Sitor. Jadi saya termasuk orang yang beruntung dengan 2 bonus ini. Dan yang menarik menurut saya adalah ketiganya ini sebenarnya manusia yang lahir di awal abad ke-20, dan mereka semua menjadi saksi dari 2 perang dunia. Renesar tuh lahir tahun 1907. Ya. Chairil tahun 1922 dan Sitor tahun 1924 menurut pengakuan Sitor. Tapi menurut data PDS HB Yasin tahun 23. Tapi ya itu nggak apalah. Itu urusan Sitor ya, bukan urusan kita. Nah, jadi ketiga orang ini menurut saya menarik karena mereka mengalami masa 2 perang dunia yang menjadi medan pembentuk karakter masing-masing mereka sebagai sastrawan. Itu yang menurut saya paling menarik ya. Renesar itu jadi bagian dari klub resisten. Iya. Iya, dia di Prancis ya. Ya, Chairil juga menjadi bagian dari kelompok resisten karena ketika ibu kota dipindahkan ke Jogja dan seluruh sastrawan yang mengaku republikan itu pergi ke Jogja, ikut ke Jogja, Chairil tidak ikut ke Jogja. Tapi Chairil gak tinggal di Jakarta. Chairil ikut ke front terdepan di Kerawang, Bekasi dan bikin sajak yang menjadi bukti keterlibatan dia yang konkret gitu ya, tentang apa yang disebut revolusi dan membatalkan semua omongan orang bahwa Chairil ini penyair revolusioner yang sifatnya individual tok gitu. Enggak seperti itu. Dia memilih menurut saya suatu pilihan yang jauh lebih berani keterlibatannya daripada misalnya penyair-penyair yang ke Jogja. Dan pilihannya konkret, tidak elit ya. Tidak Soekarno, tidak Hatta dan menteri-menteri yang baru dilantik di republik yang baru, tapi orang yang sering dilupakan dalam sejarah yang disebut Laskar, kayak Haji Darip, terus kemudian kemarin kita diskusi
apa ya? Ya orang-orang biasa yang menjadi laskar yang disebut oleh Hairil tulang-tulang yang berserakan itu, yang kenang mereka tapi nggak ada yang kenang begitu loh, cuma Hairil doang yang mengenangnya begitu. Nah, Sitor adalah orang yang juga setelah melihat dua perang, ya buntut-buntut perang dunia pertama, perang dunia kedua, awal perang dunia kedua, dia juga mengalami revolusi. Itu yang menarik menurut saya, revolusi seperti juga Hairil. Hairil tidak pernah ditangkap, Sitor ditangkap di penjara Wiroguna. Nah, pertanyaan buat Elisa. Karena malam ini gue mau rapat sama Elisa, rujak pikirannya jadi Elisa. Enggak apa-apa ya. Asal jangan Isabella ya. Bisa juga Isabella. Iya, bisa juga Isabella. Iya. Oke. Oh ya. Jadi pertanyaan buat Isa adalah sebenarnya apa sih pengaruh perang ini terhadap sikap kepenyairan ketiga orang ini yang bisa digaris bawahi? Apa ambiguitas itu lahir dari situ tentang kebebasan tapi juga keberpihakan? Ya kan, perang ya harus berpihak gitu loh. Mau jadi kelompok resisten atau mau apa begitu. Ini kan persoalan yang kadang nggak selesai, yang Isa bilang ya harus punya dua kepekaan, kepekaan primitif tapi juga kepekaan kombatif. Nah, kira-kira bagaimana? Kira-kira dalam karya Sitor ada gagasan ya bahwa dia tidak, kadang-kadang dia memang bisa bebas dari perjuangan politik, misalnya dalam puisi sajak-sajak yang tadi dibaca oleh Bang Logo, misalnya Anjing atau yang lain Pasar Senen, tapi ada juga yang sangat terlibat ya, seperti Alkimia Zaman atau Makan Roti Komune. Jadi ada dua sisi yang terlibat dan yang pakai imajinasi dan mimpi, dan yang bisa merupakan perbedaan yang paling besar dalam karya Sitor dan Chairil itu ini imajinasi. Dan karena ya memang Chairil Anwar tidak berpihak, tidak memilih partai, tidak memilih orang leader, dia leader ya. Dia soliter. Ya soliter. Jadi mungkin ini ya yang paling menarik dalam karya Sitor dan Hairil, ada ambiguitas, tapi dalam karya Chairil Anwar lebih tersembunyi karena tidak ada, ya memang ada Diponegoro, Kerawang, Bekasi, tapi dia selalu berpihak pada yang hidup di dalam kegelapan ya, di jalan, di kota yang tidak terkenal. Walaupun Sitor ada dia memang mengalami beberapa peristiwa, dan ini bisa dicerminkan oleh sajak-sajaknya, dan ya kadang-kadang mungkin dia sangat terlibat. Oke. Karena ya juga karena mungkin dia bisa keliling-keliling dan di China, di Amerika, di Prancis, walaupun Chairil tidak pernah pergi dari Indonesia. Jadi mungkin Chairil harus membangun dunia sendiri, dan untuk itu dia pakai imajinasi aja. Jadi pengaruh zaman, pengaruh sejarah tidak terlalu kuat dalam karya Chairil, walaupun dalam Sitor ya sangat kuat. Tapi ada juga kebebasan, ada dua sisi ya. Ya, satu Sitor, Sitor. Hairil memang tidak pergi ke Paris, Hairil tidak pergi ke Cina, tapi Hairil punya planet, Medan dan Jakarta. sesuatu yang lebih besar, namanya planet Senen. Yeah. Dan itu ruang kreatif yang dalam banyak cerita tentang proses kreatif penyair di Indonesia atau sastrawan itu Medan yang luar biasa ya. Sampai ada sebutan Buaya Senen atau Ayub Rosidi, Sukanto S.A., Sobron Aidit, itu disebut sebagai anak-anak Senen ya. Seniman Senen. Senen. Dan yang menarik juga memang Hairil punya cara keberpihakan yang
menurut saya kemudian dirujuk sebagai pola keberpihakan dari humanisme universal, ya. Karena Hairil selalu berpihak pada bukan orang besar, ya. Ketika dia mengasih tangan kepada Bung Karno, kepada Bung Hatta, apa sajaknya itu? Kepada Soekarno dan Persetujuan dengan Bung Karno, ya. Itu Hairil mengumpamakan dirinya sebagai yang sudah terlalu banyak digarami, yang sudah terbakar gitu. Jadi dia tidak di belakang Soekarno, tidak di belakang Hatta, dan uniknya juga tidak di belakang, walaupun dia keponakan ya dari Syahrir. Nah, ini yang menurut saya unik dari Hairil. Karena itu orang suka bertanya-tanya, kalau Hairil masih hidup setelah tahun 50 Lekra berdiri, kira-kira Hairil berdiri di pihak yang mana? Ya, ini menjadi menarik menurut saya. Tapi saya sayangnya nggak bisa baca disertasinya Isa karena bahasa Prancis. Kalau belajar juga keburu mati kali, keburu mampus kata Hairil gitu kan. So jadi biar diskusinya semakin semakin bergaram, semakin berasa seperti kata Hairil gitu ya. Dan planetnya semakin besar seperti tempat mainnya Hairil. Kita punya waktu 30 menit yang mau bertanya atau mengumpulkan pikiran dipersilakan, tapi tolong disampaikan dalam tempo proklamasi yang sesingkat-singkatnya. Ada? Yuk. Terima kasih waktunya. Selamat sore Mas Rizal. Ya, selamat sore. Mas Imam, keluarga besar Pak Sitor, Bang Logo, dan sahabat-sahabat seniman tentunya. Saya ada masa ketika beberapa kali Pak Sitor pulang dari Belanda, ketika ada acara di Jakarta oleh Bang Logo, saya disuruh menemani beliau. Di sepanjang perjalanan kami selalu diam, gitu. Mungkin karena saya pelukis abstrak, gitu. Kita tahu lukisan abstrak di masa Pak Sitor adalah propaganda kan dari pihak lain. Oke, kami selalu diam aja, tetapi batin kita nyambung. Sampai suatu saat saya ketemu buku, tetapi itu buku pun saya dikasih sama Mas Bambang Bujono. Nah, berkaitan dengan tema 1 abad dan berkaitan dengan diskusi hari ini, sore ini, dari disertasi atau dari Mbak Isa yang menggarisbawahi bahwa kekuatan Pak Sitor adalah naluri. Saya setuju. Karena kenapa? Dari buku novel, barangkali ada yang pernah membaca, judulnya Trinit Mengancam Dunia. Trifid. Sorry ya, Trifid. Itu ya. Terjemahan bukan buku Pak Sitor. Okay. Tetapi karena terjemahan itu diterjemahkan oleh sastrawan, itu menjadi lebih indah dari aslinya. Menurut saya tentunya pribadi. Ketika membaca buku itu, hampir saya tidak bisa berhenti karena larut dalam emosi, naluri, dan tadi Isa menyebutkan imajinatif. Ya, dan sensasi. Ya. Nah, dari situ saya mengetahui bahwa Pak Sitor ini sangat visioner. Apa yang terjadi pada waktu itu ketika dunia dalam bayangan Pak Sitor adalah bahaya ilmu pengetahuan. Setelah sekian abad ya, iya itu, kita kemudian muncul pandemi. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai nyambung ya, gitu. Jadi Pak Sitor ini memang sangat visioner dan dulu tentu orang tidak bisa makanya Trifid itu tidak menjadi begitu populer karena yang dituliskan dilihatnya hanya sebuah fiktif, karya-karya fiktif. Padahal itu pada akhirnya manusia bisa menjadi monster. Nah,
dalam konsep politik yang tidak mensejahterakan tentunya juga monster bagi. Kira-kira itu, Mas Rizal. Ya. Jadi biar satu abadnya beliau ini memang mempunyai daya yang lebih magnatif gitu. Saya bawa ke Trifit. Ya. Terima kasih waktunya. Ya, makasih. Ada yang lain lagi? Mas Adi? Oh, tidak. Selamat sore ya semuanya, kepada Isadora, kepada J. Rizal dan teman-teman semua ya. Jadi yang saya tangkap itu kan tadi sitot tentang naluri, kemudian ada kaitan juga dengan politik ya, kemudian revolusi ya. Tetapi ketika Sitor kemudian ke Yogyakarta di periode sekitar akhir 40-an itu, kalau kita lihat karya-karya Sitor itu kok enggak seperti apa, kalau yang saya ingat itu tidak mengandung sesuatu yang kaitannya dengan revolusi waktu itu ya. Malah yang saya ingat ada saja tentang Kaliurang, kemudian terus-menerus lewat Malioboro, waktu Malioboro belum diungkap, tapi kemudian 20-30 tahun kemudian Malioboro menjadi tema yang cukup banyak, demikian juga Borobudur, demikian juga Gunung Merapi, itu ternyata mempesona sama dia dalam karya-karya berikutnya, demikian juga dengan Parangtritis. Nah, di sini saya tanya Isadora, adakah di tahun ketika ke Jogja itu yang menghasilkan karya yang kaitannya dengan revolusi seperti itu? Itu pertama. Kemudian Sitora seorang penyair yang punya masa kreativitas panjang, kemudian melintasi zaman dengan berbagai juga sampai juga penahanan ya, seperti di tangan waktu, dinding waktu itu kan satu saja yang luar biasa ketika dia baru lepas dari sebuah tahanan yang konon sekian tahun dia tidak diberi kertas, tidak diberi pena, dan apa itu kan sebuah siksaan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah itu seperti itu. Berkaitan dengan itu, apakah Isadora juga mengikuti bahwa pada periode tertentu ketika dia misalkan ke RRC ya, karena sikon zaman itu, apakah juga diikuti, dan seperti apa menurut Isadora itu puisi-puisi Sitor yang ketika kaitannya dengan RRC. Yang berikutnya saya tanya, karena dia seorang penyair yang terus menyair berikutnya, apakah Isadora juga mengikuti ketika Sitor itu seorang penyair pengembara yang juga pernah masuk ke Uzbekistan dan dalam sebuah pertemuan sastra dia juga mengungkap puisi, kemudian puisi-puisi yang menarik menurut saya itu yang seperti ada judul dengan kaitan Khalil Gibran, itu adalah cara Sitor sudah mengucapkan dengan gaya yang sudah berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Demikian juga ada karya Sitor yang sangat menarik untuk saya adalah yang tentang tahu, ya, seorang tahu, itu dengan gaya ucap yang luar biasa. Harusnya itu kalau Sitor meneruskan dengan pola yang seperti itu menjadi Sitor yang punya tanjakan. Kalau seorang berjalan itu ada tanjakan-tanjakan yang naik, baik dengan bentuknya ataupun juga isi-isi yang diungkapkan. Nah, apakah itu juga diikuti oleh saudari kita Isadora ya? Yang terakhir adalah Isadora sampai ke sini atau ke Indonesia sedang dalam keperluan apa? Apakah akan meneliti tentang sastrawan kita yang lain atau yang apa? Karena bagaimanapun kita juga rindu suara-suara dari luar ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya dalam tesis saya yang udah selesai ya, baru lulus, tapi bukan Sitor yang merupakan tokoh utama, tapi Chahila Noir. Jadi mungkin mengenai ini tematik biografis dan zaman yang dialami oleh Sitor, mungkin Pak J. Rizal bisa jawab ya, yang lebih sah untuk jawab, karena ya bukan saya, jadi maaf ya, karena jadi hari ini kami coba buat diskusi yang bebas supaya ya semua bisa
tanya pada saya atau Cici Rizal, tapi sebenarnya ya saya meneliti Sheryl Anwar dan Sitor sedikit aja ya. Ini mungkin ya silakan Cici Rizal. Dalam rangka ke Indonesia ini apa saja mungkin Mau beli masjid, Pak. Ya beli masjid. Bapak saya dari Bekasi, mama saya dari Medan ya. hanya ke JJ Rizal atau lain lah itu ya. Tapi sebenarnya saya juga tertarik dengan puisi dengan ya tentu saja dengan novel Eka Kurniawan, dengan juga Rosa Dorothea Ariani, dengan Pranita Dewi. Ya ada banyak yang saya mau menerjemahkan. Ya. Penyair yang lebih muda dari Sitor ini dalam rangka ke Indonesia aja. Apakah sempat ikutin atau apa misalnya Afrizal atau mungkin Joko Pinurba dan sebagainya. Apakah sempat atau bagaimana? Maksudnya Artinya begini ya, nah, tadi sahabat Eka Kurniawan itu termasuk novelis kita yang muda ya, yang juga punya perspektif cukup menggairahkan ya dalam berbahasa. Nah, dalam sektor kepenyairan, apakah hanya berhenti pada generasi Sitor? Apakah akan berkelanjut? Misalkan begini, di Indonesia itu ada seorang misalnya Afrizal Marna ya, seorang yang ingin melakukan sebuah upaya pembaruan. Nah, apakah itu juga menjadi wilayah perhatian Anda ya, Anda Isadora ya, ataupun juga orang yang dianggap penyair yang populer di Indonesia ini karena dari sebuah bukunya cukup laris yaitu Joko Pinurbo, apakah sempat juga dilihat atau diamatin? ya tidak. Oh belum ya? Ya belum. Nggak menarik atau bagaimana belum? Atau masalah referensi mungkin belum ketemu ya? Saya sebenarnya sudah pernah merayu Isadora agar pecah kongsi atau cerai dari Hairil. Tapi dia tidak tertarik, Pak. Oh gitu ya? Iya, saya tawarkan Jeffrey Al-Katiri, paksa-paksa nggak mau juga, Pak. Jadi memang atau mungkin sajanya Jeffrey Al-Katiri. ya memang menurut saya itu urusan apa ya? Primitif ya. Oh, ya. Urusan. Bukan. Ya, mungkin, Ya, tapi mungkin beberapa yang nggak bisa dijawab sama ini ya, editor atau pengumpul ya, sama JJ Rizal. Jadi paling nggak bisa saya dapat pencerahan. Ya, terima kasih. Tapi sebenarnya saya juga mau menerjemahkan puisi-puisi dari Medan. Ya, karena sudah ke sana dan ada banyak bisa merasa ini pengaruh Sheryl Anwar di dalam dunia sastra. Ada sesuatu yang dinamis di sana menurut saya, yang hidup dan tidak hipokris. Mungkin saya mau tambahkan sedikit tuh Isadora dan teman-teman yang belum tahu, Mas Arief Djoko ini sastrawan juga yang mantan wartawan Sinar Harapan atau Sinar Harapan. Nah yang menarik menurut saya beliau ini udah seperti Habib Yasin, beliau sangat mendokumentasikan sastra itu pokoknya sangat cukup lumayan lengkap. Dan yang menariknya lagi, kalau nggak salah mudah-mudahan saya dikoreksi, beliau ini memilih menjadi sastrawan itu gara-gara membaca salah hal triggernya adalah ketika dia membaca sajak Sitor Situmorang yang bernama Malam Kebumen, karena beliau besar di Kebumen. Itu aja. Makasih. Kebumen kok bisa menjadi Ya. sajak di mata Sitor, saya kemudian tiap hari di Kebumen kok nggak bisa. Ya. Wow, Ya. karena dia pengalaman cinta, saya belum punya pengalaman cinta. Ya. Karena pengalaman saya menghadapi malam yang Yo. nah, seperti itu. Ya, makasih. Itu Ada lagi ya. Mungkin ada juga yang mau menjawab bertanya? Yang lain? Yuk. Ada? Ya sebenarnya Isadora punya perhatian banyak sama sastra Indonesia karena dia sebenarnya juga banyak melakukan penerjemahan sajak-sajak beberapa orang seperti dikatakan tadi ada Mbak Dorothea Rosa Herdiani, ada Pranita Dewi gitu, dan yang menarik dia juga sedang meriset tentang infrastruktur sastra di Indonesia. Jadi menurut saya perhatiannya jauh lebih besar ya terhadap sastra dan sedang semangat-semangatnya ya. Jadi semangatnya sangat besar ya.
So jadi masih diproses. masih berproses dan masih muda, jadi perjalanannya menurut saya masih panjang ke depan untuk apa ya, membuat peta riset tersendiri tentang peta sastra Indonesia dan orang-orang di dalam peta sastra Indonesia dengan garis yang tadi itu yang dikatakan, nah, hipokrisi itu ya. Oke, ini kita diskusi. Kalau ada yang mau makan lapet, ini dibawa oleh keluarga, oleh Bang Iman ya Bang. Disediakan oleh Yayasan Sitor Situmorang. Tapi kalau mau minum bisa beli, bayar. Ya kalau mau belanja bukunya di sini. Yayasan menyediakan buku dengan diskon 25%. Biasanya bukunya nggak didiskon kalau beli di Kobam. Tapi hari ini ada 3 judul buku Sitor, kumpulan sajak lengkap, sama kumpulan cerpen, sama kumpulan sajak khusus tentang Batak Toba ya. Masih ada lagi yang mau bertanya atau kalau enggak saya mau merespon pertanyaan yang tadi soal apakah Sitor menulis sajak-sajak apa ya tadi? Yang kaitannya dengan revolusi, ya menurut saya Sitor menulis. Mungkin kalau baca kumpulan lengkap Sitor akan ketemu beberapa sajak. Tapi yang menarik juga ada naskah film yang kemudian dijadikan dasar Hari Film Indonesia berdasarkan syuting hari pertama film Darah dan Doa. Usmar Ismail itu naskahnya dari Sitor, yang nulis itu Sitor, dan itu berasal dari masa revolusi. Jadi Sitor melakukan revolusi individual seperti di Kaliurang, sajak Kaliurang, tapi juga melakukan revolusi yang sifatnya komunal. Jadi menurut saya ini dua hal yang kalau kita dengar penuturan dari Isadora, nggak tahu tadi Isadora ngutip gak ya sajak pendaratan malam. Menurut saya juga tuh sajak pendaratan malam itu bagian dari pengalaman revolusi gitu ya. Atau jenderal yang jual kemenyan itu menurut saya juga pengalaman revolusi di Sumatera. Bahkan dia bikin cerpen khusus yang kemudian menjadi dalam tanda petik inspirasi dari Asrul Sani untuk membuat Naga Bonar. Itu pengalaman personal dia ketika laskar-laskar di Sumatera itu pada masa revolusi tumbuh dan punya karakter dan mentalitas yang khas gitu ya. Jadi pertanyaannya kira-kira bisa dijawab seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan dari netizen, ada nggak? Tidak ada dari netizen. Dari yang lain? Dari Bang Gulon? Tanya tadi, barangkali ada pendapat dari Mbak Isa gitu ya. Kira-kira kamus itu kalau masih hidup melihat Pak Sitor seperti apa? Karena ini ruang imajinasi. Jadi saya berharap kita memakai imajinasi. Maksudnya jika masih hidup Sitor gimana saya bayang? Ya. Kalau Albert Camus masih hidup, kemudian Pak Sitor juga masih hidup secara fisik, kira-kira secara imajinatif, menurut Isa, cara Pak Camus melihat Sitor seperti apa? Apakah seperti Camus seperti ini? Yang sama-sama dari bangsa gaul dulu ya? Aku nggak bisa bantu jawab nih karena sejarah nggak bisa berandai-andai. Ya nggak tahu ya. Coba membayangkan, tapi mungkin dia suka karya Sitor, ya pasti Albert Camus. Ya yang lucu itu Sitor menemukan material untuk terlibat dalam revolusi. Dan dia menemukan isi dalam karya dari Eropa, dan juga menemukan dalam karya dari Eropa isi untuk membebaskan dari sejarah. Dan itu ambiguitas juga menurut saya. Dan dalam ini karya Camus mungkin dia juga menemukan ini perasaan iseng, absurditas kehidupan. Dalam karya Sitor itu iseng.
ya keisengan dan tapi dia ya juga menemukan ini ya perasaan revolusi dan kombatif itu yang ya pasti mereka senang ya bersama kamu sama Sitor ya nggak tahu. Ya yang jelas Pak Sitor waktu di Paris dia cerita waktu dia datang itu sedang ada pameran besar dan festival besar eksistensialisme dan memang di akhir Perang Dunia Kedua kan memang eksistensialisme sebagai filsafat itu digandrungi banyak orang dan ketika pulang juga kan Sitor membawa yang dibilang Sitor sebagai imbas dari eksistensialisme yang dia lihat di Paris gitu ya. Dan tapi sekali lagi menurut saya yang paling menarik karena di sini ada Isadora yang membuat perbandingan antara Hairil dengan Sitor. Sitor itu tahu diri gitu loh kepada ancestor atau leluhur dalam sastra modern Indonesia seperti Hairil. Dia tidak menyebut raksasa-raksasa eksistensialisme di Paris yang dia lihat, tapi dia pulang ke rumah sastra Indonesia modern, ke rumah Hairil. Dia mengutip keisengan Hairil dalam sajak Cintaku Jauh di Pulau dan dia ambil itu dengan memberi karakter yang menurut saya mungkin cara dia yang pernah dia bilang sajak itu menjadi sempurna di tangan pembaca dan menurut saya sajak Hairil itu menjadi sempurna dan menjadi rame dan membawa nilai khusus eksistensialisme dan kemudian ditiru oleh Iwan Sibatupang dan segala macam gitu ya tentang mendaku sebagai seorang eksistensialis. Saya pikir itu di tahun 50-an itu mungkin yang membuat sampai Yasin bicara maksud sampai Yasin sering memasang foto Sitor itu tanpa sebab musabab karena dia sering dibilang anak suka bikin gara-gara begitu dalam sastra Indonesia yang dianggap bahasanya dengan hiperbol digambarkan oleh Ayib Rosidi Sitor muncul seperti puncak gunung dari dasar lautan katanya. Ya berlebihan sih menurut saya. Tapi kita bisa membayangkan waktu itu bagaimana Sitor pulang dari Eropa dan berusaha gitu ya dengan ungkapan saya hanya imbas dari eksistensialisme. Pertama menurut saya itu mungkin yang menarik bisa dipahami cara dia menjadikan bagian apa yang waktu itu sebenarnya Eropa dalam surat kepercayaan gelanggang itu ahli waris dunia itu tentang ahli waris dunia itu ditafsirkan oleh Sitor sendiri. Inilah cara kita menjadi ahli waris dunia. Ya, itu loh. Maksudnya membuka pintu sebesar-besarnya tapi tadi istilah Isadora menurut saya menarik antara primitif dan kombatif itu. Jadi penyair itu bukan orang yang kedap gitu loh, yang egois terhadap intuisinya, emosinya, tapi juga dia punya kuping di kanan kiri, mata di kanan kiri, hidung di kanan kiri begitu ya, untuk bisa ngendus, untuk bisa ngelihat dan untuk bisa mendengar. Dan menurut saya sensitivitas terhadap Sitor dalam konteks ini menurut saya menarik, apalagi diingatkan kembali sama Isadora karena melakukan seperti paralelisme menurut saya yang menarik. Tidak terus Sitor itu satu rel misalnya kan dengan Hairil kalau tadi dengar Isa itu cerita, tapi kadang juga satu rel gitu. Sitor digelisahkan banyak tematik, cintanya sajak tahu gitu ya, tapi juga akan kecewa kalau bersifat seperti itu karena Sitor nggak mau dikandang-kandangin dalam satu model tematik, gaya pengungkapan. Tapi beda dengan Hairil. Kalau saya ngobrol dengan Isa, Hairil itu sampai ke akar begitu ya. Ya, jadi tidak ada unitas dalam karya Sitor, walaupun dalam karya Hairil ada tajam sekali ya tulisannya tapi juga pendek karena mati muda dan ya mungkin karena mati muda dan hidup yang panjang satu ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Kita masih punya waktu berapa? Kita punya waktu 5 menit. Ya, Bang Iman silakan. Ya ini mungkin agak lebar pertanyaan
saya. Dari pengalaman saya tahun 94 sampai 96, waktu itu saya ikut membantu satu independent art critics dari Indonesia. Ada satu diskusi tentang bagaimana modernisme itu begitu menjadi hal yang menekan bagi manusia-manusia non-Eropa, yes, karena modernisme itu dianggap sebagai pemikiran yang hanya bisa dibenarkan kalau itu basisnya memang dari sejarah pemikiran dan artistik dari Eropa. Kebetulan Isadora di sini yang manusia barat seperti itulah ya, kalau mau sederhanakan. Saya juga tidak tahu kerangka teori seperti apa yang dipakai di dalam tesisnya Isadora, tetapi tadi juga Rizal sudah menyinggung ya, bagaimana ketika bapak saya pulang dari Eropa, dia hati-hati itu menyikapi semua itu. Dia tidak menyebut dirinya sebagai eksistensialis misalnya. Dia bahkan hanya bilang ya saya hanya apa ya, yang terkena dampak seperti itu saja ya. Sehingga dia mencoba menghadirkan dirinya secara setidaknya bisa diterima secara clear di sini. Tadi ada disebutkan bahwa aliran abstrak segala macam gitu dalam kasus di seni rupa itu, bahkan saya nggak tahu sekarang perkembangannya, tapi itu terjadi satu cara penyikapan di mana kalau seorang seniman Indonesia misalnya pameran di Eropa, maka langsung dibilang this is not abstrakism, you just aping us, bahkan seperti itu kalimatnya. Itu kondisi yang terjadi dan itu cara penilaian yang ya latar belakang sejarahnya memang panjang ya, kalau melihat dari perkembangan pemikiran itu. Nah, sekarang Isadora sendiri memperhatikan apa yang Isadora temukan dalam tesis. Mungkin Anda membandingkan dengan 3 tokoh karya sastra ya, 1 dari Eropa, 2 dari Indonesia gitu kan. Nah, ini menjadi menarik. Apa landasan Isadora berani memperbandingkan seperti itu? Ya, itu pertanyaan saya, sederhana saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Maksudnya kenapa saya memilih ini ya, ketiga penyair, 2 dari Indonesia dan 1 dari Prancis? Apa alasannya? Basis ini, apakah Isadora ada melihat ada kasus yang seperti yang saya jelaskan tadi, latar belakang modernisme dan lain sebagainya dalam konteks ini? Kalau tentang modernisme tidak ya tentu saja ada, saya ya wajib ya belajar ini ya modernisme di Indonesia waktu pasca perang, karena ada jelas ya Cyril Anwar dia sangat dipengaruhi oleh ide ini ya, harus modern, harus ada ini ide kemajuan, dan ada juga yang terkait dengan kemajuan ini urgensi dan mungkin krisis nilai-nilai waktu ini. Tapi dalam tesis saya tidak terlalu banyak ya, karena di dalam itu sebenarnya itu studi tentang dari segi puitis ya. Saya bukan orang sejarawan dan ya kadang-kadang saya menebak ya gimana orang sejarawan bisa meneliti seperti ini, sangat banyak detil-detil dan ya maaf Pak Cici Rizal, tapi jadi saya ya sebenarnya mungkin ada ketidaksalahan, yang kurang jelas hari ini tentang saya, dan karena penelitian saya tentang ya dari segi puitis dan ada juga penelitian tentang sejarah, tapi sedikit aja dalam tesis saya. Jadi tentang modernisme tidak ada banyak ya, karena justru saya coba untuk membebaskan dari ini hubungan antara sejarah dan puisi. Dan ini yang menarik dalam karya René Char, karena dia memang dia menulis waktu dia berjuang sebagai resisten di Perancis, tapi fragmen-fragmen yang ditulis dalam kumpulan yang berjudul Feuilles d'Hypnose justru menunjukkan bahwa dia tidak mau
menulis tentang perang dan fakta-fakta historis. Justru dia mau membebaskan dari ini, dan untuk itu dia pakai imajinasi, dan ini bahasanya sangat visual, dan ya jadi ya maaf mungkin tidak bisa jawab secara jelas ya. Tapi susah ya pertanyaan Pak. Tapi memang itu terjadi. Ya mungkin nanti bisa diskusin lagi ya. Apakah Isadora berhadapan dengan situasi itu, terutama misalnya Ya, ketika ujian tesis itu sendiri, apakah ada penilaian seperti itu terhadap atau bahkan pertanyaan yang mengarah ke situ terhadap Isadora? ya soal modernisme ada, ya tentu saja ada juga tentang modernitas karena Chairil Anwar mau bebas dari ini pujangga baru dan bentuk puitis yang terlalu panjang dan puitis, romantis dan lirik menurut dia. Dan mungkin ya dalam Sitor tentu saja juga ini gagasan ini, dan tapi kalau René Char ya beda, dia mau mengekspresikan perasaan absurd. Jadi dia berteman sama Albert Camus untuk itu, karena dia lebih dipengaruhi oleh absurd daripada eksistensialisme. Karena dalam eksistensialisme ya pasti tahu kan ada ide bahwa manusia lahir dan semua sama. Tapi dalam absurd dari Camus itu yang menurut saya yang lebih tajam daripada eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Dalam absurd ada perceraian antara dunia dan manusia. Dan ini sangat menurut saya indah, dan dalam karya Sitor mungkin ada dua-duanya ya, eksistensialisme dan absurd. Dan mungkin bisa dianggap sebagai kemajuan, modernitas. Ya sangat susah ini istilah modernisme juga. Oke. Ya, karena waktu sudah habis, kalau kita diskusi terus pun percuma karena baterainya itu nggak mencukupi. Jadi mohon maaf, kita harus hentikan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih Isa sudah mengisi diskusi Kongko komunitas bambu yang membicarakan tema Sitor Situmorang, naluri sastra dan perjuangan politik. Sampai jumpa teman-teman semua di acara diskusi Kongko Kobam biasanya tiap akhir bulan. Makasih dan selamat sore.